Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Dan saudara-saudaraku seiman dimanapun yang mendengarkan kultum ini, semoga Allah SWT menjaga kita semuanya. Baru saja kita meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang indah tentunya bagi semuanya. Dan kita sekarang berada di bulan Syawal. Maka pada kesempatan kali ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan setelah kita melepas bersama bulan Ramadan. Yaitu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga para saudara sekalian untuk bersyukur kepada Allah SWT atas disempurnakannya ibadah kita. Dan Allah SWT mengatakan, berfirman di dalam Al-Quran, dan supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan berpuasa di bulan Ramadan, dan supaya kalian mengagungkan Allah atau bertakbir, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah SWT. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Maka kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan sebagaimana mestinya. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat disempurnakannya berbagai ibadah yang mulia di bulan Ramadan, seperti berpuasa yang wajib, kemudian sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, meminta qalubul amal. Marilah kita bersama-sama meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, supaya Allah menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan. Meminta diterimanya amal, karena amalan yang diterima itulah yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat. Banyaknya amal yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, kalau tidak diterima oleh Allah SWT, maka tidak bermanfaat bagi diri kita. Baginda Nabi SAW, di antara zikir paginya, beliau ajarkan kepada kita setelah sholat subuh mengatakan, Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Hadis rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam juga berdoa kepada Allah, Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan dan menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain ini menjadi hasanah, menjadi pahala, menjadi ganjaran bagi kita di hari kiamat. Yang ketiga, yakni memohon ampun kepada Allah. Saya mengajak kepada diri sendiri dan juga kepada saudara kami dimanapun dia berada untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah dan beristighfar atas segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun kita sudah berusaha
melakukan amal soleh di bulan Ramadan, berusaha semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, seikhlas mungkin, tapi tentunya di sana ada kekurangan. Maka pada kesempatan selanjutnya kita senantiasa beristighfar dan memohon pada Allah, semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan menutupi kekurangan kita dan menerima amal ibadah kita meskipun penuh di dalamnya dengan kekurangan. Yang keempat, yakni istiqomah menjaga ketaatan. Istiqomah menjaga ketaatan setelah bulan Ramadan ini. Jangan sampai seseorang hanya mendekatkan diri kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Allah SWT, Dialah Tuhan kita di bulan Ramadan manapun atau maupun di bulan-bulan yang lain. Maka di bulan Syawal ini dan juga di bulan-bulan seterusnya senantiasa kita menjaga amal ibadah dan ketaatan yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah, di sana banyak amal-amal soleh. Di sana banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Dan Allah SWT mengatakan, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Jadi beribadah kepada Allah tidak dibatasi dengan bulan tertentu, dengan waktu tertentu, dengan tempat tertentu, tetapi dibatasi dengan kematian. Kalau sudah mati, sudah. Tapi selama nyawa ini masih di kandung badan, maka hendaklah kita harus menjaga istiqomah kita dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Menjaga sholat berjamaah, menjaga puasa, bersilaturahim, memiliki wirid berupa Al-Quran yang dibaca setiap hari, bersedekah. Ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain kita juga dituntut untuk istiqomah menjaga ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.